Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada sesi pertemuan hari ini bicara tentang data manipulation language. Seperti kita ketahui sebelumnya kita sudah mengenal adanya data definition language. Nah sekarang DML ini digunakan untuk memanipulasi data dengan menggunakan perintah select, insert, update, dan delete. Di mana ada insert, delete, dan update. Nah, tahap persiapan pertama tentunya jangan lupa aktifkan exam. Kemudian kita memakai MySQL, PHP MyAdmin-nya disiapkan. Pertama kita akan membuat database dengan nama 9. Dengan perintah create database 9 maka akan terbentuk seperti ini. Akan terbentuk database 9. Kemudian kita buat tabel mahasiswa dengan atribut name, nama, nilai, dan alamat. Dengan perintah create table mahasiswa name char 8 sebagai primary key, nama varchar 20, dan nilai integer 3 dan alamat varchar 25. Maka akan terbentuk database tabel seperti ini di dalam database 9. Ya, ini kita perintahkan DDL. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah kita akan membuat insert, yaitu perintah insert artinya memasukkan dan menyimpan data. Perintah pertama adalah dengan cara langsung di mana kita insert into nama tabel, dalam hal ini adalah nama mahasiswa, value langsung nilainya misalnya 55, 44, 55, Suprapto 95, Suprapto adalah nama, 95 nilai, Bandung adalah alamatnya. Kemudian kita insert dan bisa juga kita insert tanpa secara tidak langsung. Jadi insert into mahasiswa, sebutkan dulu atribut name, nama, nilai, alamat, baru value-nya seperti ini, 55456 untuk name, Agus nama, 65 nilai, Jakarta adalah alamat, dan untuk data berikutnya lagi. Nah, kemudian setelah kita insert, kita tampilkan dengan perintah select. Menampilkan seluruh isi tabel itu adalah select bintang from nama tabel adalah mahasiswa. Jadi seperti ini. Kita perintahkan. Oke, kita perintahkan select bintang from mahasiswa. Kita submit. Dan hasilnya seluruh data yang kita masukkan tadi lewat insert into kita masukkan seperti ini. Kebetulan memakai data sebelumnya sudah ada data sebelumnya. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah perintah untuk menampilkan dengan klausa where, di mana where ini adalah kondisi. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan mahasiswa dengan NIM 554455, maka hasilnya adalah sebagai berikut, Suprapto. Kemudian juga menampilkan nama kolom tertentu, misalnya hanya menampilkan NIM dan nama saja dari tabel mahasiswa, maka akan keluar hasilnya NIM dan nama saja. Oke. Kemudian kita bisa gunakan perintah AND dan OR. AND itu dua-duanya harus terpenuhi atau true. Kalau OR salah satu true akan bernilai true. Sebagai contoh, kita ingin dari perintah
Sintaknya adalah select bintang, ini seluruhnya akan ditampilkan dari nama tabelnya where kondisi pertama dan kondisi kedua dan kondisi berikutnya. Misalnya kita ingin menampilkan di mana mahasiswa yang bernim 5544555 dengan nama Suprapto, artinya dua-duanya harus terpenuhi, nimnya sekian dan namanya sekian. Dan namanya siapa? Nah, akan keluar bahwa nim dan nama Suprapto. Jika salah satu data terpenuhi, maka tidak akan keluar datanya. Berikutnya adalah melakukan OR. OR itu salah satu. Jadi misalnya select bintang from mahasiswa where NIM-nya 554455, maka salah satu. Kalau yang diketemukannya adalah NIM-nya 554455 tapi namanya lain, itu bisa. Tapi kebetulan hari ini kan sama. Nah, jadi Suprapto akan keluar dua-duanya karena OR. Yang bernama Suprapto dengan yang NIM-nya yang lainnya. Yang 5544557 juga keluar karena salah satu atau keduanya akan keluar. Kemudian between dan not between ini untuk berdasarkan rentang data tertentu. Misalnya jadi select bintang from nama tabel di mana nama kolomnya antara batas bawah sampai batas atas. Sebagai contoh ingin menampilkan nilai, jadi select bintang dari tabel mahasiswa di mana nilainya antara 70 sampai 90. Maka akan keluar yang 75 saja, 70 sampai 90. Kemudian kalau pakai not berarti yang bukan di antara rentang sekian. Berarti select bintang from mahasiswa where nilai not between 70 sampai 90, berarti di luar 70 dan 90. Maka hasilnya adalah 95 dan 65. Nah, like atau not like ini adalah menseleksi data dengan kriteria yang mengandung kata atau klausa yang dituliskan oleh like. Sebagai contoh, di sini adalah select bintang from nama tabel di mana nama kolomnya like yang mengandung Suprapto, maka yang mengandung Suprapto seluruhnya akan keluar. Nah, kemudian kalau not like berarti yang bukan mengandung Suprapto, maka Agus saja yang keluar. Kemudian order by ini adalah diurutkan berdasarkan apa? Misalnya akan diurutkan berdasarkan nama dari tabel mahasiswa tersebut. Maka hasilnya adalah Agus Suprapto. Nah, itu adalah ascending defaultnya. Tapi kalau kita pakai mau ascending atau descending, tinggal DSC di sini, DESC, maka ini akan dari besar ke kecil, dari Suprapto sampai Agus. Nah, update artinya ingin mengubah atau memperbarui data di dalam tabel. Tinggal update nama tabel, set nama kolom dengan nilai barunya untuk beberapa data, di mana kondisinya untuk data yang mana. Sebagai contoh, saya ingin merubah yang NIM 554455 ini namanya diganti dengan Wawan. Pertama, kita cek dulu siapa namanya yang 55455, kemudian diganti Wawan, dan hasil akhirnya kita select lagi untuk nama yang. Jadi kalau yang sebelumnya adalah Suprapto, kita perintahkan update, namanya jadi Wawan. Nah, kalau untuk delete, tinggal delete tabel mana dengan kondisi yang seperti apa. Misalnya, saya ingin mendelete yang NIM-nya 554455. Pertama, kita cek dulu dengan select bintang from, tampilkan dulu siapa namanya, kita delete, baru hasilnya seperti apa. Nah, sebelumnya ada Suprapto, Agus, dan Suprapto. Sesudahnya kita perintahkan, ternyata yang Suprapto 5544555 itu akan terdelete. Nah, ada tambahan lagi. Kita misalnya menambahkan lagi dengan nama Suprapto Malik. Select bintang. Hasilnya ada Agus dan ditambahkan 558 ini adalah Suprapto Malik. Nah, kita ingin menampilkan
mahasiswa yang mengandung kata Suprapto. Nah, kalau mengandung kata Suprapto tinggal persen Suprapto, maka akan keluar yang mengandung nama Suprapto. Oke, demikianlah materi tentang DML yang pertama. Tetap semangat.